Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina amanu wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Ulaika humul muflihun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau sekalian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ayat 262 263 tentang keutamaan infak ataupun sedekah. Ada beberapa hal yang belum tuntas pada pertemuan yang lalu, karena dua ayat ini sudah di akhir waktu. Jadi yang belum tuntas, insyaallah kita tuntaskan pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama mengenai sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Ini belum terceritakan pada pertemuan yang lalu, karena sebelumnya kita mulai dengan ayat tentang kisah Nabi Ibrahim. Di akhir waktu kita lanjutkan dengan keutamaan sedekah. Jadi malam ini insya Allah kita lanjutkan apa yang tertinggal. Para mufassirin menyebutkan ayat ini 261 dan 262, mulai dari matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Dua ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua sahabat yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman bin Affan. Kejadiannya ketika Perang Tabuk. Perang Tabuk itu merupakan satu peperangan yang sangat amat berat dilalui oleh Rasul dan para sahabat. Tabuk dengan Madinah jarak jauh sekali, tidak kurang 800 km. Berjalan kaki atau jalan bersama unta memakan waktu yang lama, karena satu hari perjalanan normal itu sekitar 40 km. 800 kita bagi 40, berapa hari jadinya? Hampir sebulan perjalanan pergi, dan segitu juga perjalanan pulang lebih kurang. Itu belum ada kecapean di tengah hari dan seterusnya, karena di malam hari itu biasanya tidak ada perjalanan, karena mengingat padang pasir itu tidak aman untuk dilewati ataupun dilalui di malam hari, banyak kali binatang buas. Pada waktu tersebut perintah untuk melakukan perang, musim panen buah kurma. Kalau menunggu panen tidak bisa mengikuti peperangan. Ikut perang tidak ada yang panen kurma. Logikanya kalau kurma tidak panen, nanti sekota Madinah akan mengalami kelaparan. Akan tetapi karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ikut. Perlu
bekal yang luar biasa banyaknya karena perjalanan yang panjang jauh dan musuh yang dihadapi itu juga jumlahnya sangat banyak. Pada waktu itu sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, saya ya Rasulullah kanat li thamaniyatu alafin fa amsaktu li nafsi wa li iyali arba'ata alaf. Ya Rasulullah, saya punya 8.000. Saya sisihkan untuk saya dan keluarga 4.000. Berarti 4.000 wa arba'ata alafin aqrattuha li rabbi. 4.000-nya saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti memberikan kepada Allah bukan memberikan seperti memberikan ke manusia, artinya memberikan di jalan Allah untuk persiapan perang fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Semoga Allah memberkati harta yang engkau sisakan untuk dirimu dan keluargamu, dan juga Allah memberkati pada harta yang engkau berikan di jalan Allah. Ini doa Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini satu peristiwa. Kemudian Sayyidina Utsman pada waktu yang sama mendatangi Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman pada waktu itu memberikan lebih banyak dari itu, 1.000, tapi 1.000-nya keping emas. Abdurrahman bin Auf 4.000 dirham, ini 1.000 dinar, 1.000 keping emas diberikan kepada Rasulullah SAW untuk bekal perang Tabuk. Setelah Rasulullah SAW menerima pemberian Sayyidina Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ma darra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Allahumma la tansa hadzal yaum li Utsman." Ibnu Affan yang masuk di sini adalah Utsman, itu tidak akan mengalami kesulitan apapun yang dia kerjakan setelah hari ini. Ya Allah, kata Rasul, la tansa hadzal yaum. Jangan engkau lupakan hari ini terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yad'u li Utsman. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Utsman. Wa yaqul ya Rabb Utsman, inni raditu an Utsman fardi anhu. Di sini kata-kata yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa. Ya Rabb Utsman, tidak menyebut ya Rabbi. Jadi ada seolah-olah Tuhan itu penuh-penuh Tuhannya Sayyidina Utsman. Ya Rabb Utsman, wahai Tuhannya Utsman, sesungguhnya aku meridainya, aku ridha terhadap Utsman, fardu anhu. Ya Allah, ridailah, engkau ridailah kepadanya. Ini doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada dua sahabat ini, apalagi kepada Sayyidina Utsman. Ini doa yang luar biasa. Dan ada di kesempatan lain
sumbangannya Sayyidina Utsman termasuk membeli sumur di saat dalam kondisi Madinah kekeringan dan seterusnya. Dari hasil sumur itu ternyata manfaatnya masih dirasakan sampai hari ini. Wakafnya Sayyidina Utsman itu masih ada sampai hari ini. Dari dua peristiwa ini turunlah ayat Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti satu biji gandum umpamanya atau padi, ambatat sab'a sanabila, ketika ditanam kemudian dia tumbuh satu batang, dari batangnya itu tumbuh 7 cabang, setiap cabang itu ada 100 biji. Kalau dijumlah berarti seluruhnya 700. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan balasannya 700 kali lipat. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan perumpamaan. Yang pertama, kenapa tidak langsung disebutkan 700? Karena sesungguhnya balasan amalan termasuk infak fi sabilillah itu bukan hanya 700. Selanjutnya Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan tidak tahu berapa kali lipat terhadap siapa yang Allah inginkan. Kemudian yang kedua, untuk biar dekat dengan pemahaman manusia. Manusia pada waktu itu banyak yang hidupnya dengan pertanian juga. Karena manusia kadang-kadang ketika disebutkan sesuatu yang terbayang profesinya. Ini hanya contoh kecil. Nah, ini kemarin ada seorang wali murid curhat kepada kami, anaknya susah tidur malam. Jam 2 baru tidur malam. Jadi efeknya tidak bisa bangun pagi. Nyahut orang di samping kami. Spontan nyahut. Seperti orang bikin kue. Orang bikin kue ke warung kopi, itu jam 2 baru tidur. Kebetulan yang menjawab itu profesinya memang bikin kue. Nah, jadi gambaran itu lebih cepat dicerna sesuai dengan profesinya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, hikmah yang ketiga. Pada ayat sebelumnya, ada 3 ayat berturut-turut sebelumnya, itu berbicara tentang ihya'ul mauta. Nabi Ibrahim juga kaifat arini kaifat tuhyil mauta. Kemudian kisah Nabi Udair juga bagaimana Allah menghidupkan kembali kota yang sudah mati begini dan seterusnya. Ini erat kaitannya. Makanya Allah menyebutkan biji. Satu biji dia bisa mengeluarkan pohon, dari pohon mengeluarkan cabang, dari cabang mengeluarkan biji yang lebih banyak daripada dasarnya. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, baik dari kubur mereka maupun orang yang meninggal tidak ada kuburan. Jadi ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi banyak hal yang dipahami oleh para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan 700. Banyak angka-angka tidak disebutkan langsung. Ketika Nabi Nuh, nanti ada dalam surat Nuh disebutkan
dakwahnya Nabi Nuh itu tidak disebutkan 950 tahun, tapi disebutkan 1000 kurang 50. Kemudian dalam surat Kahfi tidak disebutkan 309, tapi 300 tahun dan lebihkan 9 dan seterusnya. Semua punya keistimewaan dan punya hikmahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wallahu wasi'un alim. Wasi' artinya pemberian Allah, karunia Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Alim, Allah Maha mengetahui, jangankan perkataan dan perbuatan yang tergores di dalam hati, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan hasba niyatihi wa amali, sesuai dengan niat dan amalnya. Kalau niatnya baik, tidak ada unsur riya dan sebagainya, pasti balasannya lebih banyak daripada sebaliknya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang kedua, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Ayat ini menjelaskan tentang kaifiyatul infaq alladzi yuhibbuhullah. Bagaimana cara mengeluarkan harta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara mengeluarkan, cara berinfak atau sedekah atau dengan cara lainnya yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Allah menyebutkan tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Setelah mengeluarkan, tsumma kemudian tidak diiringi infaknya itu manna. Manna itu kalau bahasa Sanskertanya uman-uman. Nah, uman-uman. Kalau bahasa Indonesianya uman-uman. Omon-omon. Bahasa Indonesianya omon-omon. Jadi bilang begini begitu, untuk ada saya bantu, kalau enggak kemarin sudah kelaparan dan seterusnya. Di sini Al-Quran menyebutkan summa. Summa itu setelah peristiwa, setelahnya. Bukan wa yutbi'una ma wala yutbi'una ma anfaqu, bukan dengan kata-kata dan tidak, tapi kemudian tidak. Apa rahasianya penyebutan di sini kata kemudian? Ternyata para ulama menyebutkan al-manna wal adha, menyakiti penerima baik dengan kata-katanya maupun dengan perbuatan, jarang dilakukan pada waktu pemberian. Ketika melihat anak putus sekolah, ketika disekolahkan, nggak ada keluar kata macam-macam. Kata macam-macam itu biasanya keluar nanti ketika dia sudah dapat pekerjaan. Ketika membantu supaya seseorang goal bisa jadi apa gitu, no comment. Kapan komen? Mungkin setelah 5 tahun kemudian atau setelah 7 tahun kemudian baru bilang, kalau tidak ada saya, Anda tidak akan jadi begini dan seterusnya. Makanya di sini disebutkan summa, bukan artinya kalau pada waktu memberi boleh mengata-ngatai dengan kata tidak baik, bukan itu maksudnya. Karena Allah Maha mengetahui dan memang realitanya benar seperti itu. Jarang sekali orang sambil memberi sambil ngenumol. Ketika memberi itu ikhlas, tapi ngenumolnya setelah beberapa lama.
Makanya diingatkan, jangan sampai kalau sudah beri titik, jangan ingatkan lagi. Bahkan kalau orang saleh, ba'dus salihin, setelah membantu seseorang, kalau kira-kira dengan setelah membantu berjumpa memberi salam kepadanya akan teringat kembali, enggak memberikan salam kepadanya. Sampai segitu menjaga. Jangan sampai pahala yang sudah dicetak itu terhapus kembali. Manna, al-man dengan al-adha itu saling, maknanya saling masuk. Saling masuk artinya yang satu lebih umum, yang satu maknanya lebih khusus. Adha itu menyakiti orang lain dengan bentuk apapun, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan sikap dan seterusnya. Akan tetapi manna, al-man itu dengan kata-kata. Kenapa? Kalau ditanya, disebutkan khusus, tidak disebutkan satu saja. Semalayat yutbi'una ma anfaqu ada, tidak, enggak disebut, tidak perlu disebutkan manna. Karena manusia itu lebih banyak menyakiti orang lain dengan perkataan. Makanya kalau tidak percaya bisa lihat perwakilan dari perkataan adalah jari. Kalau sekarang melalui WA lah, melalui apa, dan jari-jari itu perwakilan dari perkataan dengan kata-kata. Kalau kata-kata bisa dengan mulut, bisa dengan tulisan. Itu lebih banyak dilakukan manusia daripada dengan tindakan. Bahkan mana duluan disebut. La yutbi'una ma anfaqu manna, bukan ada duluan. Itu menunjukkan bahwa memang benar lebih banyak orang menyakiti orang lain dengan perkataan. Dulu saya luluskan dia, kalau enggak masih pengangguran. Itu bantuannya dulu, padahal sudah bernilai ibadah, sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus. Yang sedihnya tidak cukup dihapus, karena itu menyakiti orang lain. Tidak cukup hanya penghapusan pahala, nolong tindakan lainnya. Jadi manna, al-man itu kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan sifat yang jelek. Jelek itu kalau dari makhluk. Makanya Allah disebut al-mannan. Allah memberikan nikmat kepada manusia, memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Allah sebutkan itu bukan kekurangan. Yang kekurangan manusia setelah membantu orang lain dia menyebutkannya. Ini bedanya. Al-man pada Khaliq dengan al-man yang ada pada makhluk. Di samping al-man secara etimologi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ini dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, beliau menyebutkan salah satu makna al-man adalah putus. Apa artinya putus? Nanti kalau mengerjakan sesuatu kemudian dilakukan al-man, putus pahalanya. Anali kaki kau. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan perkataan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang memberi infak di jalan Allah lalu tidak menyakiti penerima sampai kapanpun,
hanya mereka itu yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang memberi infak sebanyak apapun tapi ada keluar kata yang tidak baik, baik ketika memberikan maupun setelahnya, walaupun sudah puluhan tahun, atau dengan tindakan sikapnya, itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Di mana kita memahami tidak didapatkan pahala khusus kepada orang yang sifatnya disebutkan di atas. Al-Quran menyebutkan lahum ajruhum, bukan ajruhum lahum. Jadi didahulukan. Lahum duluan disebutkan, di situ ada pengkhususan. Seperti contoh yang pernah sering kita sebutkan pada contoh iyyaka na'budu, didahulukan penyebutan iyyaka itu menunjukkan bahwa penyembahan, perminta tolong dan sesungguhnya dan seterusnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Lahum ajruhum, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya kepada mereka yang berinfak di jalan Allah, la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Orang yang infak tapi ada ataupun manna, itu tidak mendapatkan pahala inda rabbih. Wala khaufun alaihim, tidak ada khauf. Al khaufu itu ketakutan. Ketakutan sesuatu yang akan terjadi, itu al khauf. Bukan sesuatu yang telah terjadi. Contoh, ada orang takut sama hantu. Malam ini nanti ketika setelah sholat isya enggak berani pulang, itu namanya khauf. Bukan yang punya kemarin. Yang punya kemarin bukan al-khaufu lagi namanya. Orang yang sifat sudah disebutkan tadi di dalam ayat di atas, memberikan tidak ada manna wala ada dan seterusnya, orang tersebut tidak ada kekhawatiran nanti di hari kiamat. Insya Allah menjadikan akan memberikan balasan terhadap apa yang sudah dia kerjakan. Walau yahzanun, dan mereka tidak ada merasa gundah, penyesalan terhadap apa yang sudah dia kerjakan. Orang setelah berinfak kemudian pahalanya tercoret, begitu dinampakkan luar biasa pahalanya, tapi sudah fatal, itu penyesalan yang luar biasa. Orang ini tidak disesali terhadap apa yang sudah dilakukan di dunia. Kenapa? Karena perbuatan dikerjakan itu ikhlas karena Allah dan tidak menyakiti si penerima. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Perkataan yang baik, wa maghfirah, keampunan, khairun, lebih baik daripada sadaqatin yatba'uha adha, lebih baik daripada memberikan sedekah tapi diiringi dengan omong-omong. Ada ngomong tidak baik, lebih baik berikan uang tapi habis itu bilang tinggal ya kerja biar meleke-meleke. Itu menyakiti si penerima. Lebih baik minta maaf, mohon maaf. Kemudian ada tambah wa maghfirah. Kenapa ada tambah wa maghfirah? Ini menunjukkan bahwa minta itu ada pengklasifikasian. Ada minta yang dibolehkan, ada minta bisa sampai pada tingkat wajib, tapi ada yang tidak boleh. Ketika kena dalam golongan yang ketiga, yang permintaan yang tidak boleh dilakukan,
apalagi diiringi dengan ilhah kalau dalam bahasa Al-Quran. Yas'alunan nasa ilhafa, mulumai kalau bahasa sang sekretanya. Lagi-lagi ada popo bahasa Indonesia, mulumai tak kuat akibat. Pokoknya sampai membuat orang yang akan memberi terlalu iba. Ini tidak dibenarkan. Permintaan yang dibenarkan sore umpamanya menjelang malam, benar-benar tidak punya apa-apa untuk makan malam, dia sudah dapat, boleh hanya untuk cukup makan malam, tidak boleh meminta di waktu sore untuk makan pagi. Segitu dibolehkan, tapi bukan menjadikan itu sebagai profesi. Tengah bunga, kalau kayak tengah bunga, cawro, kayak cawro, bukan. Kemudian kalau pada tingkatan wajib, kalau seandainya dia tidak minta, bisa mati karena kelaparan. Ada tempat tidak minta, dan kita yakin orang yang kita minta itu baik hati akan memberikan. Itu tidak boleh tawakal di dalam rumah, kunci rumah, mati kelaparan, tidak boleh. Tapi kalau selebih dari itu minta yang tidak dibolehkan. Nah, makanya apa tindakannya? Minta keampunan. Kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Orang yang profesinya minta-minta itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW tidak bakal kaya. Walaupun berbagai media kita lihat lebih banyak pemasukan orang minta-minta itu dari gaji PNS. Lebih banyak uang dia daripada gaji para karyawan dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah menjanjikan di dunia tidak bakal kaya, dan di akhirat nanti tidak ada daging di mukanya. Alhamdulillah. Terus apa yang kita lakukan itulah wa maghfiratun. Minta maghfirah, keampunan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, mampu memberikan. Allah sebenarnya tidak membutuhkan. Allah mampu menghidupkan orang yang tidak punya, di mata kita tidak punya. Allah bisa saja menghidupkannya, tidak butuh kepada infak kita. Akan tetapi kenapa ada perintah memberi infak, ada perintah ini, ada perintah itu? Itulah salah satu dari keadilan. Keadilan itu bukan satu pisang dipotong dua. Bayangkan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau seandainya di Mesra Agung ini saja semuanya ustaz, pasti tidak ada pengajian. Ketika tidak ada pengajian, masjid lebih banyak kosong daripada terisi. Semua keluar semua, penuh sibuk, diundang doang dulu. Jadi ada ustaz, ada murid, ada yang dengar. Kalau semuanya orang kaya mau buat rumah anak tukang, ini yang terjadi juga di sebagian negara-negara kaya di negeri Teluk, sehingga harus impor pekerja dari Indonesia lah, dari Filipina atau dari mana-mana. Itu sunnatullah. Disitulah letak keadilan. Halim, Allah tidak langsung mengadab orang yang melakukan kesalahan. Enggak diadab langsung di dunia. Itu nanti akan ditangguhkan di akhirat nanti. Di sini tidak diadab. Adapun ada tsunami, ada gempa, ada ini, ada itu bukan adab. Itu banyak sekali prosesnya. Kenapa bisa terjadi ini, bisa terjadi itu, bisa teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bisa karena ada ulah manusia. Pada beberapa pertemuan yang lalu ada kita ceritakan sedikit, setelah Allah menciptakan bumi, ternyata setelah bumi diciptakan itu bumi goncang. Kemudian Allah menciptakan gunung.
sebagai pasak tetap seperti hari ini. Dan kalau seandainya gunung itu dikerok terus dipindah oleh manusia, bisa jadi bumi akan kembali goncang. Ini jarang kita lihat ya, gunung masih tetap. Hampir di mana-mana pohon jangan ditebang, nggak ditebang pohon, tapi tanah di bawah pohon itu diambil untuk ditimbun sawah. Akhirnya tempat tanam padi nggak ada lagi, gunung nggak ada lagi. Itu salah satu di antara penyebab kenapa begini. Itu ulah kita manusia. Ternyata ada disebutkan di dalam beberapa hadis, termasuk dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ceritanya bukan ketika diciptakan bumi itu sudah ada dengan gunungnya. Diciptakan gunung kemudian baru diletakkan di atas bumi. Makanya gunung itu kadang-kadang bisa terangkat, seperti dalam ceritanya Bani Israel, gunung yang di Mesir Punan Tursina, diangkat di atas kepalanya orang Mesir. Warafa'na fawqakum tur, gunung Tursina diangkat di atas kepalanya. Sampai ancaman gunung, tetap mereka akan tunduk sementara, nanti setelah gunung dipindahkan kembali ke dahulu seperti hari ini. Wallahu ghaniyyun halim. Kita cukupkan dulu. Sebenarnya nyambung satu ayat lagi, tapi waktunya enggak cukup. Kita berikan waktu sampai menunggu waktu Isya untuk tanya jawab. Kami persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Modal ya, karena namunan kerja hutang lah jadi 1 miliar usaha ini. Jadi hasil yang datangnya didayukan dan kerja pengen pinjaman bapak kena terbuat itu sedekah dia dari ibadah dia Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat urgent sebenarnya. Ketika yang pertama sebenarnya solusinya ada. Solusinya kembali ke perbankan syariah. Itu solusi. Tapi perbankan syariah kan baru berapa tahun. Menyempurnakan 10 miliar mungkin HIB. Oke. Tetap harus uang yang kita pinjam, modal umpamanya 10 miliar atau 20 miliar, itu tidak ada problem di situ. Yang masalah ketika membayar lebih, itu yang jadi masalah. Ketika membayar ada ribanya, itu yang jadi masalah. Kalau pokok itu tidak ada masalah, wajib dibayar. Walaupun meninggal itu tetap wajib dilunaskan. Sedekah dari hasil yang halal. Jangan, kalau dari hasil yang tidak halal bukan sedekah namanya. Nah, makanya solusinya bagas dari mulai dari kecil tapi berkah, lebih baik daripada besar tapi tidak berkah. Itu solusi yang paling gampang. Tapi sebagian orang sekarang beranggapan berhutang pada bank konvensional karena ribawi nggak wajib dilunaskan. Ini ada masalah. Hutang apapun bentuknya, sama siapapun, itu wajib dibayar. Tamu hutang warung Yahudi wajib bayar. Rasul ada melakukan hutang sama orang Yahudi. Kenapa Rasul digelar Al-Amin, sangat amanah? Karena tidak pernah meleset, baik hutang maupun ada orang menyimpan barang kepada beliau dan seterusnya, itu tidak pernah meleset sama sekali. Itu solusinya. Solusi sebenarnya bukan solusi di awal ya, preventif. Jadi main kecil, insya Allah akan berkembang besar, itu jauh lebih berkah.
Ya, silakan. Saya tanya tentang bersedekah, tapi banyak lah yang tahu. Kok yang pegang kontennya yang misalnya kita berbuat baik kepada seorang, kita bantu lagi. Kita nggak ngomong, saya nggak ngomong, tapi orang lain kan, kayak bantu deh, terus itu waktu kita dengar itu ada perasaan, bukan? Gimana? Berarti yang masalah bukan pada ria, tapi pada embung. Itu aja, apa namanya, minta ampun kepada Allah. Itu saja, lebih singkat. Tapi yang jadi masalah pada hari ini, setelah memberikan, habis itu orang lain yang memviralkan, tapi diam-diam dia suruh ternyata. Ada dokumen, belum CNTA, nama kalau saya belum. Itu yang jadi masalah. Gadal, dia berasa gadal. Ini ayat selanjutnya, ayat setelah ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Yang apa namanya, memberikan karena ada unsur riya dan seterusnya. Ini ayat setelah ini. Jadi ada beberapa hal yang untuk menjaga supaya pahala sedekahnya itu tetap. Termasuk tadi tidak diiringi al-manna wal adha. Kemudian ada lagi ayat setelahnya. Termasuk insyaallah ria. Ria ipenget levelnya no, itu ada hadun bin ni'mah. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi jangan diartikan secara literal dulu. Kaji dulu bagaimana konteksnya dan kapan, di mana dan seterusnya. Jadi bahasa itu tahadus bin ni'mah. Ini syiar. Kayaknya payah dong kalau kita bersedekah kepada personal. Kayaknya kalau lebih aman ke masyarakat. Iya. Kalau memang lebih aman masyarakat, contoh ya. Makanya kami melihat di Mesir ini sebagai contoh, setiap masjid itu ada baitul malnya. Setiap masjid itu ada baitul malnya. Jadi menerima zakat, menerima infak macam-macam, infak itu diberikan masjid yang kelola. Iya, jadi tidak merasa orang yang si penerima tidak merasa berutang jasa sama si A pun tidak bisa bilang saya sekolahkan dia karena saya dan seterusnya. Jadi infaknya dikumpul dijadikan satu, kemudian orang itulah yang mana yang perlu disekolahkan. Bahkan anak-anak yatim sampai disantuni untuk biaya perkawinan itu ada di Mesir. Bukan hanya biaya sekolah, biaya kuliah, kos dan sebagainya, sampai anak-anak yatim atau yatimah yang perempuan untuk biaya perkawinan. Itu ada ditulis besar-besar. Cuma hanya saja di sana tidak. Kalau di kita kan ada donasi. Jadi kalau di sini berarti luas keluarga Mesir Agung. Kalau di sana tidak. Siapapun. Jadi berapa yang mampu. Jadi masjid ini tidak dibatasi infaknya ke orang yang tinggal di sekitarnya. Itu kalau di Mesir. Kalau dibatasi untuk mahasiswa Indonesia nggak bakal dapat apa-apa. Diminta KTP nggak ada KTP Mesir. Tapi justru mahasiswa Indonesia, apalagi tahun 98, itu tidak ada satupun mahasiswa Indonesia yang dibiarkan kelaparan oleh masyarakat Mesir. Semua disantuni, semua dapat beasiswa. Sampai 2004 kami ingat semua mendapatkan beasiswa. Setelahnya ada negara lain yang mengalami krisis lebih dari Indonesia 98. Nggak akan Baitul Mal masing-masing.